Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang obat tradisional. Obat tradisional menurut Menkes RI nomor 187 tahun 2017 adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tanaman, hewan, mineral, galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang dapat secara turun-temurun digunakan untuk pengobatan dan diterapkan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Sedangkan untuk definisi umumnya, obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang berupa nabati, hewani, mineral, galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang dapat dilakukan secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Jadi, obat tradisional itu kita mengetahui tentang penggunaannya secara pengalaman dari orang tua atau orang terdahulu. Pada pembuatan obat tradisional tidak boleh mengandung 1. Etil alkohol lebih dari 1%. Yang kedua, bahan kimia sintetik atau obat. Yang ketiga, narkotik dan psikotropik. Yang keempat, bahan yang dapat membahayakan si penggunanya. Obat tradisional tidak boleh digunakan sebagai obat mata, obat intravaginal, dan parenteral. Intravaginal ini yang dimasukkan yang melalui vaginal. Yang parenteral itu adalah obat yang disuntikkan ke dalam tubuh. Obat tradisional juga tidak boleh digunakan dalam keadaan gawat darurat dan keadaan yang potensial membahayakan jiwa. Mengapa tidak boleh? Karena dalam terapi menggunakan obat tradisional tidak bisa dilakukan dengan efek yang singkat, sehingga mungkin jika seseorang dalam keadaan darurat menggunakan obat tradisional justru akan membahayakan si penggunanya. Sejarah obat tradisional di Indonesia. Sejak ribuan tahun, pengobatan tradisional asli Indonesia telah ada. Contohnya dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha yang dari negara India dan Cina, begitu juga dengan Kristen dari negara barat seperti Spanyol dan Portugis, dan Islam yang masuk melalui perdagangan dari Gujarat dan Turki, semakin memperkaya budaya pengobatan tradisional Indonesia. Nah, ini bisa dibuktikan dengan penemuan-penemuan dari peninggalan berupa prasasti, relief candi, atau alat pembuat jamu, naskah atau karya tulis, dan lain sebagainya. Salah satu contoh bukti sejarah tradisional di Indonesia adalah yang pertama, adanya prasasti 7 Yupa di Kalimantan pada abad 5 Masehi yang bertuliskan huruf Palapa menggunakan bahasa Sanskerta. Diduga masyarakat Indonesia sudah mengenal ilmu meracik dan minum minuman jamu. Bukti lainnya adalah relief pada Candi Borobudur. Ini menggambarkan ukiran-ukiran pada gambarnya bahwa ada sekelompok orang yang melakukan pembuatan ramuan. Dan yang terakhir adalah perumusan jamu lontar usada di Bali. Di sini menggambarkan bahwa ada tulisan di lontar usada yang merumuskan ramuan jamu. Berdasarkan bukti sejarah tersebut,
maka Depkes RI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 dan disempurnakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kesehatan memberikan penjelasan bagaimana menyehatkan masyarakat menggunakan pengobatan tradisional dengan memanfaatkan bahan alam yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, melalui Badan POM sebagai badan yang mengawasi dan mengatur semua produk obat dari bahan alam yang dikonsumsi masyarakat. Dan Badan POM juga telah menyusun berbagai aturan untuk diterapkan oleh para pengusaha industri obat tradisional sehingga produk yang dikeluarkan dan diedarkan kepada masyarakat mengenai obat tradisional itu aman dan sudah teruji. Sekian materi obat tradisional. Untuk materi selanjutnya kita bisa simak di pertemuan berikutnya. Dan ini ada tugas clipping, tolong dikerjakan dan dikumpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.